warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Andriani dengan NIM 231110241685 dari Prodi D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada kelahiran Muhammadiyah, proses perkembangan Muhammadiyah, peran sejarah Muhammadiyah dalam Indonesia, proses perkembangan Islam, proses masuknya Islam, dan dampak masuknya Islam di Nusantara. Baik, jadi di sini yang pertama adalah latar belakang. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Pada saat itu, umat Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, rintangan seperti penjajahan, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut diperlukan suatu gerakan yang dapat memperkuat dan memajukan umat Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas yaitu kelahiran Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan, seorang ulama dan aktivitas sosial, mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, Indonesia. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai teladan dan panutan umat Islam. Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk memperbaharui dan memajukan umat Islam di Indonesia, serta untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah juga bertujuan untuk memperkuat dan memajukan pendidikan Islam serta untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Lanjut, ada perkembangan awal Muhammadiyah. Setelah didirikan, Muhammadiyah berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 1913, Muhammadiyah mendirikan sekolah pertamanya di Yogyakarta. Pada tahun 1914, Muhammadiyah mendirikan cabang pertamanya di Jakarta. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan majalah pertamanya yaitu Suara Muhammadiyah. Majalah ini menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan ide-ide dan gagasan-gagasan Muhammadiyah. Selanjutnya ada peran Muhammadiyah dalam sejarah Indonesia. Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1920, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada tahun 1945, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Muhammadiyah terus berkembang dan memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia. Muhammadiyah telah mendirikan berbagai lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, serta telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Materi kedua selanjutnya ada masuknya Islam di Nusantara. Di sini ada latar belakang Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan India. Proses masuknya Islam itu dibagi beberapa ragam ya. Yang pertama ada dari perdagangan, penyebaran agama, peranakan. Nah, perdagangannya ini contohnya pedagang-pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India datang ke Nusantara untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Yang kedua ada penyebaran agama, ulama-ulama Muslim dari Timur Tengah dan India yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan masjid-masjid. Selanjutnya ada peranakan, pedagang-pedagang Muslim yang menikah dengan penduduk lokal seperti daerah-daerah kita dan memiliki keturunan menjadi seorang Muslim. Selanjutnya daerah-daerah yang pertama kali menerima Islam ada Sumatera, Jawa, dan Maluku. Sumatera, Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan India.
Yang kedua, Jawa. Islam masuk ke Jawa itu pada abad ke-14 melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama oleh para pedagang dan ulama, sama seperti Timur Tengah dan India dan Maluku. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ada Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama dari Gujarat, India yang datang ke Jawa pada abad ke-14 dan menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua ada Sunan Ampel, seorang ulama. Selanjutnya ada Sunan Ampel, seorang ulama dari Jawa yang datang ke Sumatera pada abad ke-15 dan menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya ada Sultan Agung, seorang raja dari Mataram, Jawa yang memeluk Islam pada abad ke-16 dan menjadi salah satu tokoh yang berperan penyebaran Islam dalam daerah Jawa. Selanjutnya dampak masuknya Islam di Nusantara menurut saya itu ada perubahan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan seni budaya. Dari perubahan sosial itu membuat Islam di Nusantara ini menjadi perubahan sosial yang signifikan seperti perubahan sistem pemerintahan, hukum, dan adat istiadat. Nah, dari pengembangan ilmu pengetahuan ini, Islam ini juga dapat berubah dari bidang pengetahuan dan teknologi di Nusantara seperti pengembangan sistem pendidikan, kedokteran, dan arsitektur. Selanjutnya, pengembangan seni budaya ini, Islam membawa pengembangan seni budaya di Nusantara seperti pengembangan seni kaligrafi, arsitektur, dan musik.
Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata ataupun materi yang kurang lengkap atau penjelasan saya yang kurang mudah dicerna, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.